Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita diberi kesehatan dan juga kesempatan sehingga dapat hadir di masjid ini mengawali dengan salat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan taklim rutin malam Ahad yang biasa kita laksanakan bersama Ustaz Abdul Aslam. Tapi pada malam hari ini beliau belum bisa hadir. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama juga bisa hadir pada malam hari ini Ustaz Abdul yang mengucapkan beliau. Salawat serta salam mari tetap kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak henti kita harapkan syafaat beliau dari dunia ini lebih-lebih nanti di akhirat. Hadirin rahimahullah, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita awali kegiatan pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga apa yang menjadi niatan dan juga amal pada malam hari ini dicatat sebagai amal soleh yang dijadikan sebagai tambahan iman kita dan Indonesia. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, mari kita simak bersama-sama orang berusaha yang akan disampaikan oleh Mukarram Al-Ustaz Abdul Ali kepada beliau pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadirin wal hadirat, para sesepuh segenap Yayasan Masjid Besar Baitul Muttaqin Ambulu, segenap Yayasan Masjid Baitur Rahman Karanganyar, ngapunten. Utamanya Mukarram Bapak Haji Wahab yang kami hormati beserta semua jajaran takmir. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita duduk bersama niat ngaji, niat istiqomah dengan harapan duduk kita walaupun sebentar menjadi sababiah kita besok dikumpulkan oleh Allah di riyadhil jannah. Amin ya rabbal alamin. Saat adanyipun ngapunten, mestine niki jadwalipun Abah mendadak kurang enak, kurang sehat. Kalau sakitnya memangnya sakit, tapi kadang merasa mampu, merasa enak, ya tetap berusaha untuk berangkat. Tapi tadi kok merasa
Ya terpaksa ngapunten iki ban serepin iki ya rada kempos nih. Alhamdulillah. Kesempatan dalu menika kula badhe menyampaikan satu nasihat dari ahli hikmah. Ahli hikmah ini bisa kita katakan sebagai ahli tasawuf. Orang yang diberi hati jernih oleh Allah. Orang-orang as-salihin yang selalu hatinya ada ta'alluq dengan Allah, dengan penuh ihtiyat, hati-hati, dengan penuh rasa takwa kepada Allah yang sangat tinggi. Mereka menasihatkan kepada kita, qala ba'dul hukama, orang-orang salihin itu memberikan nasihat, idza asbaha ar-rajulu yanbaghi an yanwiya arba'ata asya'. Ketika kita dibangunkan oleh Allah dari tidur kita, ngapunten Bapak, kita menawi film kan boten sadar apa yang terjadi di sekeliling kita kan. Kita baru sadar kalau kita tidur ketika kita bangun. Oh, mau itu mimpi loh. Jika aku mau turu loh. Maaf ya kalau campuri kali bahasa Jawa mukum ngapunten. Oh tadi ini saya tidur, tadi ini saya mimpi, terbangun. Niku tasih enak. Kita bangun dari tidur, ini enak. Yang ngeri, yang susah itu ketika kita mati. Karena apa? Kehidupan kita kalau tidak ada zikrullah, kita lupa, seakan-akan kita ini seperti orang tidur. Begitu kita dimatikan oleh Allah, dicabut roh kita oleh Allah, maka di situ seakan-akan kita bangun dari tidur, sadar, loh ya aku mati. Di situ penyesalan yang sangat berat, ngeri para bapak. Ketika kita membicarakan al-maut ini, kita khawatir besok ya apa mati kita. Karena apa? Bisa jadi selama hidup kita ini ghafil, lupa, lalai. Begitu kita saatnya ajal kita sampai, di situ kita bersadar, ya Allah, kenapa saya tidak beramal, kenapa saya tidak ibadah, kenapa saya tidak berbuat baik dan sebagainya. An-nasu niyamun wa ilmutu intabah. Manusia ini hakikatnya seakan-akan seperti orang yang tidur, sadarnya setelah dia mati. Nah, sama dengan kita, ketika kita tidur kita nggak sadar, sadarnya setelah kita bangun. Nah, setelah kita dibangunkan oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah. Nah, ini arahan dari orang-orang soleh ini. Hendaknya kita ini mempunyai niatan 4 niat. Yang 2 merupakan hablum minallah, yang 2 hablum minannas. Kesimpulan hidup kita kan hanya 2, hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah akan menjadi sempurna. Ibadah kita, zikir kita, dekat kita kepada Allah bisa sempurna, menjadi sempurna kalau hablum minan nasnya juga sempurna. Begitu juga sebaliknya, hablum minan nasnya kita berinteraksi, bersosial, bermasyarakat ini sempurna, baik, walaupun banyak kekurangannya. Tapi ini akan menjadi baik kalau hablum minallahnya baik. Karena apa? 2 tali penghubung ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Kita ya butuh menyambung ke atas hablum minallah, tapi kita butuh juga ke bawah ke sekitar kita. Karena kita tidak hidup sendirian, kita makhluk sosial.
Kita makhluk yang bertetangga dan berkomunikasi, bersosialisasi. Nah, orang-orang salihin menasihatkan ketika kita dibangunkan oleh Allah dari tidur kita, setelah kita membaca syukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur dan sebagainya. Setelah kita berdoa, ya Allah, saya minta kebaikan hari ini, kebaikan sebelumnya dan kebaikan sesudahnya, jauhkan bala hari ini, bala sesudahnya atau dan sebagainya. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum. Ya Allah, kami minta kebaikan hari ini. Wa khaira ma fiha wa khaira ma qablaha wa khaira ma ba'daha. Nah, di sini anjuran dari orang-orang salihin ini hendaknya kita niat ada ama furidu alaih. Saya akan menjalankan perintah Allah. Ini yang pertama. Saya akan menjalankan perintah Allah. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan yang kedua. Ini kan hablum minallah. Ini kita butuh pertolongan dari Allah. Kalau tidak ada ma'unah dan hidayah dari Allah, kita tidak mungkin duduk di majelis ini. Kalau tidak ada ma'unah dan hidayah dari Allah, kita tidak mungkin bisa sholat. Nah, kita menjalankan kewajiban ngapunten ibadah wajib ini lebih ringan daripada ibadah sunnah. Mungkin ungkapan ini bisa disalahkan, ya. Tapi ngeten gambaran pun. Ketika kita menjalankan kewajiban, contoh ngapunten, siap puasa wajib. Ketika kita menjalankan perintah wajib, itu enteng. Karena apa? Semua menjalankan. Gak ada beda, gak ada kecuali sakit uzur. Artinya yang normal-normal saja semua kena perintah wajib. Contoh mawon, di sekolahan atau di perusahaan ada aturan yang harus ditaati. Kan bahasanya gitu. Tutup kon tak sing dikongkon, masih aku yo dikongkon. Bukan kamu saja yang diperintah, saya pun kena peraturan ini. Semua, baik di perusahaan ataupun misalnya peraturan di sekolahan dan sebagainya. Begitu juga ibadah wajib, sholat. Bukan kamu saja, bukan aku tok, yang perintah. Bukan kamu saja, saya juga kena perintah. Jadi ibadah wajib ini sudah ibadah yang tidak bisa ditawar. Sholat wajib, puasa wajib, sedekah wajib, zakat. Ini. Nah, ibadah sunnah, nah ini lebih berat daripada ibadah wajib. Loh kok begitu? Karena ibadah sunnah ini ngapunten kembali kepada karepnya kita mau menjalankan. Contoh, puasa sunnah itu berat. Karena apa? Yang lain tidak puasa. Katakan 3/4 dari jumlah penduduk yang di sekitar kita ini tidak puasa, yang 1/4 atau 10%-nya atau 5%-nya berpuasa. Ini kan berat bagi yang berpuasa. Gak usah jauh-jauh sudah. Satu rumah berapa orang? Yang puasa cuma satu. Karena dia kangen, masih bangun untuk sahur dan sebagainya. Tapi kalau Ramadan kan kita menjalankan itu enak gitu, enjoy, senang hati. Karena apa? Bareng-bareng menjalankan puasa wajib. Tapi ketika kita menjalankan puasa sunnah, lebih banyak yang tidak berpuasa daripada yang berpuasa. Maka
bisa dikatakan ibadah sunnah ini lebih berat. Kenapa kadang Allah memberikan pahala tidak ringan, besar pahalanya ibadah sunnah, entah itu puasa sunnah ataupun sholat sunnah dan sebagainya. Contoh saja, sholat sunnah tahajud, Allah akan memberikan kedudukan yang tinggi. Bukan wajib, sunnah. Contoh lagi, qobliyah ba'diyah itu lebih berat daripada sholat wajibnya. Karena apa? Kadang kita ini merasa yang penting harus ngelakoni wajib. Padahal qobliyah dan ba'diyah ini adalah pelengkap, penyempurna. Kalau mungkin ada dari kita sholat wajibnya ada kekurangan-kekurangan, ditambal dengan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Loh, ini semua diberikan untuk umat Nabi Muhammad karena kasih sayangnya Allah kepada kita. Nah, kembali ke masalah yang pertama. Kita begitu bangun dari situ, kita niat menjalankan perintah Allah. Apapun sudah, sholat, kalau Ramadan ya sudah puasa, yang lain semua kewajiban-kewajiban yang sudah disyariatkan kepada kita. Yang kedua, ijtinabun nawahi, kita menjauhi larangan-larangan Allah. Ini berat berapa berat? Godaannya sangat berat. Maaf, bukan hanya sekedar kemaksiatan saja, bukan. Di saat tenang-tenang kita nuwun sewu tergoda dengan barang yang bisa diambil, ngapunten, entah itu korupsi atau mencuri dan sebagainya. Ini kan hal yang dilarang. Kalau tidak ada kekuatan maunah dari Allah, mudah kita akan mudah kesandung. Kita akan mudah kesandung pelanggaran daripada kita menjalankan taat. Kita akan lebih di saat kita taat, ya bisa, tapi untuk menghindari dosa, menghindari larangan, menjauhi larangan, ini lebih berat cobaannya. Kalau taat kepada Allah mungkin malas dan sebagainya, lemah badan kita. Tapi ketika kita berhadapan dengan larangan-larangan Allah, ini betul-betul butuh iman yang kuat. Nah, bisanya itu kita hanya minta maunah dari Allah, kita pertolongan. Maka di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah mengajarkan kepada kita kepada Allah lah kita beribadah. Tapi ibadah ini pun juga perlu isti'anah. Kita minta pertolongan dari Allah untuk bisa ibadah. Padahal doa minta pertolongan ini isti'anah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini hakikatnya masuk golongan wa iyyaka na'budu. Kan doa ini masuk ibadah. Kita minta kepada Allah ini ibadah. Tapi dalam surat Fatihah, doa ini disebutkan sendiri oleh Allah dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena apa? Sungguh kamu harus minta pertolongan kepada Allah, minta bantuan kepada Allah untuk apa? Untuk ibadah. Nah, begitu juga di antara ibadahnya menjauhi larangan. Kita butuh pertolongan dari Allah. Karena apa? Maaf, kita tergoda oleh syaitan. Syaitan lebih pintar dari kita. Sering kalau sampaikan, syaitan lebih pintar dari orang yang alim, lebih pintar dari orang yang cerdas dan sebagainya. Ketika berbuat salah, apakah orang itu bodoh? Tidak. Ketika melakukan pencurian, apakah orang itu tidak ngerti kalau itu bukan barangnya? Ngerti.
Ketika maaf, mungkin berita-berita yang di TV korupsi dan sebagainya sampai ditangkap seperti itu, apakah itu orang yang bodoh? Cerdas, ngerti hitung-hitungan, ngerti matematika. Tapi, nah disinilah fungsinya ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Orang beramal pun masih digoda sama setan. Apa riya? Pingin dilem dan sebagainya. Keikhlasannya dimegok-megok sama setan. Maka di sini kita butuh ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Perlindungan dari Allah. Nah, minta perlindungan dari Allah ini juga bagian isti'anah, minta pertolongan dari Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Niat menjalankan taat kepada Allah. Yang kedua, niat menjauhi larangan-larangannya Allah. Ini merupakan hablun min Allah. Tadi saya sampaikan, nggak bisa ya kita ini. Yang penting aku dengan Allah, saya tidak urusan dengan yang lain. Tidak bisa. Karena apa? Karena juga hablum minan nas ini juga ada kewajiban yang harus kita jalankan. Yang ketiga, insafu man kana bainahum wa bainahu mu'amalatan. Ini yang hablum minan nas ya. Dasarnya ini cuma dua. Satu, memaklumi kekurangan orang-orang yang sedang bersosialisasi, berinteraksi dengan kita. Ngapunten para bapak, para ibu, mungkin kadang kita sering ya mangkel, ada nggak mangkel, kesel, bukan kesel capek, apa, gregetan dan sebagainya dengan ya entah itu teman, entah itu tetangga, entah itu bawahan dan sebagainya. Ada nggak? Pernah gregetan, iki banyak mau sitok iki gregetno dan sebagainya. Ada nggak? Pernah kan? Pasti ada. Kenapa di sini dianjurkan oleh orang-orang as-salih ini memaklumi? Mungkin kalau bahasa Jawa yang halus ini mungkin bahasa orang-orang sepuh tepo seliro, at-tasamuh. Ini tidak gampang. Nanti ada yang lebih berat lagi. Memaklumi kekhilafan, kesalahan, kekurangan orang lain yang sedang bergaul dengan kita. Ini hal berarti butuh apa? Kesabaran. Wah, sangat berat. Mudah diucapkan, tapi betul-betul ngapunten ini betul gampang. Karena apa? Karena pasti akan muncul, kita akan menghadapi hal-hal yang gak enak. Makanya kadang kita istilahnya itu bergaul, entah itu pekerjaan dan sebagainya, yang diomongkan itu bukan enaknya. Iki loh gak enaknya, gini dan sebagainya. Nah, ini tujuannya untuk apa? Di belakang, untuk saling memaklumi. Kenapa dalam nasihat ini kaum sholihin, ahli hukama, ahli hikam, ahli hikmah menyebutkan memaklumi kekurangan orang lain? Kenapa? Kok kita diminta memaklumi? Jawabannya cuma sedikit para bapak, para ibu. Karena suatu saat
kita pun akan bisa kesandung berbuat salah sebagaimana mereka juga berbuat salah. Khilaf yang nggak sengaja, tanpa ada niatan untuk salah, tapi ada kesalahan. Nah, kenapa kita disuruh lapang dada, teposoliro, ada sabar, ada pemaaf, ada mempunyai sikap tasamuh? Kenapa? Bisa jadi entah sekarang, entah nanti, entah besok, entah kapan, kita pun akan bisa salah seperti saudara kita, teman kita, atau orang-orang yang berhubungan baik dengan kita. Maka di sini at-tasamuh, sikap legowo, sikap mengalah, bukan berarti mengalah itu kalah, bukan. Orang mengalah ini bukan berarti dia lemah, tidak. Justru menunjukkan besarnya hatinya dia, sempurnanya dia mengatur, menata emosinya dia. Dia tidak balas kesalahannya orang dengan kesalahan. Dia balas kesalahannya orang dengan memaafkan dan dengan kebaikan. Dan ini memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tutup kesalahan orang dengan kebaikan. Balaslah kesalahan orang dengan kamu berbuat baik kepadanya. Kenapa? Kembali lagi kepada diri kita. Siapa sih yang tidak salah kepada Allah? Tidak ada dari kita yang tidak salah kepada Allah. Tapi apakah Allah balas adab kepada kita? Kita masih diberi rahmat, padahal kita kurang bersyukur. Kita masih diberi kesehatan, diberi rahmat, diberi rezeki, dikasih udara yang segar, bisa minum dan bisa menghirup udara. Padahal syukurnya kita nggak sebanding dengan nikmatnya Allah. Kadang kita dikasih cobaan, sabar kita sedikit, mengeluh dan ngersolongnya kita lebih banyak. Padahal nikmatnya Allah lebih banyak, tapi cobaan dari Allah sedikit kepada kita. Kita yang kurang bersyukur. Contoh saja, ngapunten ya, kita biasa minum air, biasa makan. Kadang kita lupa bersyukur, kadang lupa bersyukur. Kadang sanes yang itu di Pulau Piamba. Kadang kita dapat makanan, dapat apa ya istilahnya itu, ya ada pulang bawa makanan. Oh, alhamdulillah ada rezeki. Sebelumnya itu kita sudah makan, terus ada orang meteri ya, ngetar makan dan sebagainya. Oh, rezeki. Kadang kita nggak nyadari nasi yang satu piring tadi itu, setiap asupan nasi yang masuk ke mulut kita, kadang kita lupa menyadari kalau itu juga rezeki dari Allah. Sulit Bapak, kita mau noto hati untuk syukur ini loh. Kalau memang nggak dapat hidayah dari Allah, kita anggap biasa. Rezeki itu biasa. Karena kenapa kita nggak bersyukur? Karena kita mempunyai keinginan yang lebih banyak. Maaf, ngapunten, kita uang nggak megang, atau megang uang nggak cukup kebutuhan. Gak cukupnya untuk memenuhi kebutuhan ini yang menyebabkan kita bisa menghapus syukur, bisa menyebabkan kita tidak bersyukur dengan apa yang sudah masuk ke kita. Nikmat tidur saja, kadang kita lupa bersyukur kepada Allah. Lebih luas lagi apa? Nikmat sehat, kadang kita lupa. Ketika kita diberi sehat oleh Allah, lupa. Yang ada apa? Ketika kita sakit, seakan-akan sakit itulah yang
dapat menghapus kenikmatan sehat sekian lama. Nah, kembali para bapak, para ibu, mari hubungan hablum minan nas ini pun juga menjadi satu sababiyah, menjadi satu wadah untuk memperkuat hablum minallah kita. Contoh, kita kan ada dianjurkan untuk sedekah, saling menolong. Ketika kita menolong seseorang dari kesulitannya, menyebabkan Allah ridho kepada kita, Allah memberikan pahala kepada kita, Allah cinta kepada kita, Allah senang kepada kita. Berarti hablum minan nas ini kita butuhkan. Hablum minan nas tidak bisa dipisahkan daripada hablum minallah, karena memang ini satu kesatuan. Ngapunten, ibarat uang bolak-balik, gambar atau tulisan uang itu akan menjadi sah kalau bolak-baliknya ada tulisannya. Kalau hanya sebelah itu enggak. Nah, begitu juga hablum minallah dan hablum minan nas, kita tidak bisa memisahkan. Sedekah, menolong orang yang sedang kesulitan, menolong orang yang sedang kesusahan, ikut bersyukur ketika saudara kita mendapat kenikmatan, kesenangan, bukan malah iri. Ini kaitannya hablum minan nas ini dengan hablum minallah tidak bisa dipisahkan. Contoh sekarang, kita melihat saudara kita mendapat kenikmatan, kita ikut senang, bukan kita hasud iri. Orang hasud iri itu gimana? Gak senang kalau saudaranya mendapat kenikmatan. Kesimpulannya gini, kok gak aku sih rezeki, kok itu? Kalau sudah ada rasa hasud di hatinya, rusak semua amal ibadahnya. Kok enggak dia, kok dia yang dapat, kok bukan saya? Sehingga lebih parah lagi, dia akan berusaha untuk menghilangkan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Dia ingin memindahkan kepada dirinya. Bahaya besar hasud ini. Kenapa? Karena dia tidak ridho dengan pemberiannya Allah, atau tidak rela dengan perbuatannya Allah memberikan kenikmatan atau rezeki kepada si A. Seakan-akan dia nuntut Allah, ngatur Allah. Ya Allah, kok bukan aku, kok dia? Ini satu hal sepele, tapi Masya Allah akan memberikan dampak yang sangat berbahaya bagi orang yang mempunyai penyakit hasud. Kenapa? Dia tidak ridho dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Seakan-akan dia nuntut. Nah, ini yang tidak boleh, hasud. Tapi ada yang diperbolehkan. Ya Allah, berilah aku seperti yang Kau berikan kepada fulan. Bahkan ya Allah, berikanlah kepadaku lebih baik dari nikmat yang Engkau berikan kepada si A. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada si orang lain ini tetap, tapi kita minta kepada Allah, ya Allah berilah. Karena apa? Tidak ada niatan untuk menghilangkan nikmatnya Allah kepada orang lain. Bermula dari rasa ini membahayakan sekali. Bisa apa? Menghapus pahala amal ibadah kita. Seperti apa? Seperti api yang menghabiskan kayu bakar. Habis amal kebaikan kita. Kalau kita kena penyakit hasud, waliyahulillah, mudah-mudahan kita diselamatkan. Ini berbahaya, akan menghapus pahala amal. Yang diperbolehkan istilah dalam syariatnya itu ghibthah. Kalau hasud tidak boleh,
tapi ridho ini ingin seperti dia. Contoh, ada orang padang ibadah. Jangan benci, jangan bilang oh itu pura-pura, jangan. Ya Allah, betapa dia engkau beri hidayah. Atau ya Allah, dia senangnya lihat orang itu pada ibadah, saya kok kepingin seperti dia. Ya Allah, berilah kami hidayah. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk bisa ibadah kepadamu. Ini yang dianjurkan seperti ini. Makanya ihdinas siratal mustaqim, lanjutan setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta hidayah, minta siratal mustaqim. Adakah permintaan yang lebih mulia daripada meminta hidayah? Baik, kurang 5 menit. Tinggal satu yang terakhir. Ini yang berat. Islahu ma bainahum wa baina khusumatihi. Memperbaiki hubungan dengan orang yang membenci kita. Kadang ada ya, nggak ada masalah apa-apa, ada orang itu benci kepada kita. Jangan bingung. Kalau ada orang senang kepada kita, kita jangan bangga. Kalau ada orang benci kepada kita, kita jangan sedih. Santai aja. Urusannya dia benci kepada kita, itu urusannya dia dengan Allah. Maaf, saya niat jahat pada jenengan, bukan jenengan yang balas kepada saya. Loh, sampai tidak tahu kalau saya itu punya niat jahat. Yang tahu kan diri saya dengan Allah. Santai aja. Yang balas bukan korbannya, bukan Allah. Ini sudah kita tenang saja. Sebaik-baik Rasulullah, ada yang membenci enggak? Manusia yang sempurna Rasulullah ada yang membenci. Hanya cuma mengajak orang ibadah pada Allah, mengenal Allah, hanya itu kesimpulannya perjuangannya Nabi. Tapi apa yang diterima? Kemudian sejahat-jahatnya Abu Jahal, ada pengikutnya enggak? Enggak, nyantai aja. Cuman kita yang gak boleh di hati kita, jangan ada dendam, hegel. Karena apa? Ini juga supaya kita hablum minallahnya enteng, hablum minannasnya enteng. Karena apa? Karena kita kan sering tidak nyala-nyala, tapi benci dan tidaknya itu sudah kita kembalikan pada Allah. Satu hal terakhir pada bapak-bapak ini, ketika ada orang menghargai kita, menghormati kita, kita jangan bangga. Karena apa? Allah nutupi aib kita, Allah nutupi dosa kita, sehingga orang yang kita baik tidak tahu dalamnya kita. Dan kalau ada orang benci kepada kita, jangan sedih, kita tetap bersyukur. Karena apa? Kita tidak sibuk dengan orang itu. Mungkin Allah menarik kita untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Enteng kita menjalani hidup. Panjang sebenarnya uraiannya, tapi waktu. Baik, kita akhiri uraian ini karena waktu. Kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah dan Asmaul Husna sebagaimana biasa. Kita baca Fatihatul Fatihah, kita ingatkan untuk orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah atau yang masih ada salah satu dari keduanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, diterima amal ibadahnya,
diberi nikmat dalam kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur, dimasukkan ke dalam surga Allah. Dan yang masih hidup di antara kita berharap kepada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah, ridhoilah kami sebagai anak-anaknya ini dengan mendapatkan ridho dari kedua orang tua kami. Ala hadhihi niyyah lahumul Fatihah. Kita baca Asmaul Husna, niat di hati kita masing-masing, apa hajat kita, semoga kesemuanya diberi kemudahan oleh Allah, baik urusan dunyawiyah ataupun urusan ukhrawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'izzu, ya Mudillu, ya Samir, ya Basir, ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Adim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Aliyu, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ith, ya Syahid, ya Haqqu, ya Wakil, ya Qawiyu, ya Matin, ya Waliyu, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi'u, ya Mu'in, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awwal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'al, ya Barru, ya Tawwab, ya Muntaqimu, ya Afu, ya Ra'uf, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami', ya Ghaniyu, ya Mughni, ya Mani', ya Darru, ya Nafi', ya Nur, ya Hadi, ya Badi', ya Baqi, ya Warith,
Ya Rashid, Ya Sabur, Jalla Jalaluhu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.